Semua orang ingin benar-benar sukses di dunia real estate, industri yang dari dulu banget sampai sekarang itu masih terus growing. Nah, pertanyaannya, kenapa justru 50% orang yang investasi di properti malah gagal dan mereka itu merasa bahwa properti itu tidak cuan? Mereka bahkan tidak berhasil membeli properti pertamanya, yang kadang-kadang mereka malah terlilit dengan hutang-hutangnya tersebut. Tapi kenapa masih banyak banget orang yang justru berhasil dan terus-menerus melakukan investasi di properti? Saya percaya bahwa investasi di properti adalah investasi yang paling menguntungkan sekaligus yang paling aman dibandingkan dengan instrumen-instrumen investasi lainnya. Dan hari ini aku bakal bedah 4 alasan kenapa banyak orang itu gagal berinvestasi di properti, supaya kalian bisa menghindari kesalahan-kesalahan mereka dan pastinya kalian bisa menghidupi kehidupan yang benar-benar kalian inginkan, yaitu adalah financial freedom dari rental property. Pastikan kamu nonton keempat-empatnya, karena keempat yang paling penting pastikan nontonnya juga sampai habis. Oke, langsung aja yang pertama, yaitu adalah kurangnya edukasi. Orang di Indonesia itu cenderungnya mereka gak suka belajar. Mereka lebih suka mereka jalan dulu, tiba-tiba jatuh, baru mereka coba lagi jalan, sampai akhirnya jatuh terus. Mereka mutusin yaudah gak usah jalan aja deh sekalian. Nah, ini sebenarnya yang salah. Lebih bagus sebelum kalian belajar berjalannya itu, pelajarin dulu cara jalan yang benar itu seperti apa, supaya kalian menghindari dari kesalahan-kesalahan orang tersebut. Pentingnya edukasi itu, kalian perlu belajar dulu sebenarnya untuk masuk di dunia investasi properti ini itu seperti apa. Nah, kalian bisa belajar dari mana? Kalian bisa belajar dari YouTube channelku. Aku banyak banget ngebahas tentang dunia properti. Pastikan setiap kali nonton itu kalian catet, supaya apa? Detail-detailnya itu kalian tidak missing. Karena bahaya banget, satu hal aja yang detailnya tidak kalian kerjakan itu akan berakibat fatal kepada investasinya kalian. Yang kedua, yaitu adalah buruk di matematika. Banyak orang yang membeli properti itu yang sebenarnya bukan yang good deals, tapi mereka itu tetap membeli karena mereka nggak ngerti cara hitung-hitungannya. Padahal sebenarnya matematika dari real estate ini sebenarnya nggak terlalu ribet banget. Cuman ya memang ada waktu yang harus kalian keluarkan untuk kalian benar-benar menghitung. Nggak bisa kalian cuma tiduran aja terus habis itu ngawang-ngawang aja. Itu nggak bisa. Kalian tetap harus nulis sesuai dengan kriteria yang kalian benar-benar inginkan. Sebenarnya untuk metode menghitungnya itu sudah banyak banget di video-videoku sebelumnya. Aku nggak bakal bahas detailnya karena di video-video sebelumnya itu banyak banget cara menghitungnya. Dan kalau masih kurang jelas, kalian bisa tanya ke teman-teman kalian yang memang sudah pakar di dunia properti, supaya kalian itu benar-benar lebih paham hitung-hitungannya dan jangan sampai kalian malah mencicil propertinya tersebut. Yang ketiga adalah bad management. Setelah kalian mendapatkan good deals, kalian mendapatkan properti dengan nilai yang sangat-sangat luar biasa, pendanaan juga sudah kalian dapatkan. Yang ketiga, kalian harus tahu cara nge-manage properti tersebut. Percuma kalian dapat properti yang sangat bagus kalau manajemennya kalian itu masih sangat-sangat jelek. Manajemen di sini sudah termasuk dengan handling dari arsiteknya, kontraktornya, dan yang terakhir adalah manajemen ketika properti tersebut menjadi kos-kosannya kamu. Kalian harus bisa membuat aturan-aturan yang saklek supaya anak-anak yang masuk ke dalam kos-kosan kamu itu adalah anak-anak yang sudah tersortir dengan bagus. Nah, pastikan kamu bisa nonton di videoku juga sebelumnya. Itu banyak banget aku ngajarin sistem-sistem gimana caranya bikin anak kosan itu tuh betah sama kamu. Apa yang harus kamu lakukan, target market apa yang harus kamu capai, peraturan apa yang harus ada ketika kalian itu membuat kos-kosan. Jangan sampai semua anak itu kamu masukin, ujung-ujungnya anak-anak yang tidak tersortir itu justru memberatkan kamu. Mulai dari pembayaran aja ribet, mulai dari ngerusak properti kalian. Makanya penting banget wajib ada deposit, KTP, dan peraturan-peraturan check-in, check-out yang jelas. Semua itu bisa kalian dapatkan di video-videoku sebelumnya. Nah, yang terakhir yang paling penting itu adalah never ever give up. Banyak orang bilang sukses itu adalah belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kamu lakukan tanpa pernah kehilangan antusias kamu terhadap hal tersebut. Karena gini, pada prinsipnya ketika kalian memulai sendiri, kalian itu pasti akan gagal. Gagal dalam menegosiasikan, gagal mendapatkan pendanaan, gagal mencari kontraktor yang bagus, gagal memanage. Tapi ketika kalian itu benar-benar antusias untuk mencapai properti pertamanya kalian, pasti kalian itu bakal dapat juga nantinya. Memang ada effort yang
yang harus kalian keluarkan. Memang bakal ada banyak mental block ketika kalian ditolak, kalian ngerasa ini nggak works, kayaknya aku nggak usah deh. Kok teman-teman bisa? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa yang lain bisa tapi kamu tetap nggak bisa? Nah, ini makanya penting banget untuk never ever give up. Make sure bagaimana kalau kamu tidak melakukan hal yang sama. Pastikan kamu itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jangan membuat mental block dalam diri kamu. Pastikan selalu melihat peluang, jangan selalu melihat alasan, selalu melihat opportunity baru. Bayangkan teman-teman, saya merasa saya itu juga ada mental block ketika datang ke Jakarta. Saya bilang ke diri saya nggak bisa cari properti lagi karena saya nggak di Jogja lagi, susah saya cari propertinya. Tapi di tahun 2022 saya memutuskan untuk saya bilang ke diri saya sendiri, jangan pernah membuat limitasi dalam diri saya. Walaupun saya di Jakarta, saya beli properti nggak, saya beli propertinya. Bayangkan teman-teman, kalau saya punya mental block, saya bilang aja saya nggak bisa beli, orang saya di Jakarta. Tapi saya memutuskan untuk memutuskan rantai mental block tersebut karena saya yakin kalau kita yakin kita bisa, kita pasti akan mendapatkannya. Jadi teman-teman, pastikan kalian mulai mencoba dari sekarang. Perbanyak ilmunya dengan nonton video-videoku. Selalu jangan takut dari kesalahan, jangan pernah membuat mental block dalam diri kalian karena mental block itu sangat-sangat bahaya. Kalian tidak akan berkembang kalau kalian itu terus mencari alasan. Pastikan kalian cari solusinya. Dan seperti kata konglomerat Malaysia, life is C between B and D. B artinya birth, D artinya death, kelahiran dan kematian. Di tengah-tengahnya itu adalah C, kehidupan, yaitu adalah choice. Ketika birth kalian tidak bisa memutuskan, death juga kalian nggak bisa memutuskan, tapi di dalam hidup kalian bisa memutuskan. Kalian pengen menjadi orang-orang yang sukses, kalian pengen ke depannya kalian menjadi orang yang bebas financial freedomnya, atau kalian itu memilih untuk mencari alasan. Thank you for watching. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Saya Antoni Zorsono. Semua akan properti pada waktunya.